Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, dan tetap semangat belajar di rumah. Kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, dan subtema 1, penemuan yang mengubah dunia. Sebelum belajar, marilah bersama-sama membaca Bismillahirrohmanirrohim. Apa yang kalian rasakan dalam kehidupan saat ini? Tentunya semua serba mudah, bukan? Mulai dari mencuci pakaian, menghaluskan bumbu, memasak nasi, dan masih banyak lagi kegiatan yang dilakukan saat ini sangatlah mudah dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa demikian? Karena semua peralatan yang kita gunakan semua menggunakan listrik. Listrik sangat penting bagi manusia pada saat ini. Dengan listrik, kita bisa menonton TV, menyalakan lampu, menyalakan kipas angin, dan masih banyak lagi. Listrik adalah penemuan yang mengubah dunia. Tahukah kamu siapa penemu listrik pertama? Penemu listrik pertama adalah Michael Faraday. Yuk kita cari tahu tokoh penemu listrik pertama. Michael Faraday lahir di Inggris pada tanggal 22 September 1791. Fenomena tentang kelistrikan sudah ada sejak zaman Yunani, yaitu batu ambar yang digosok-gosok akan bisa menarik bulu. Mulai saat itu, bermuncullah teori mengenai kelistrikan. Nama Michael Faraday memiliki peran atau jasa paling besar di bidang kelistrikan. Ia dikenal sebagai Bapak Listrik. Sebutan itu diberikan karena dialah yang menemukan cikal bakal teori mengenai kelistrikan. Pada tahun 1821, Faraday menemukan sebuah penemuan pertamanya, yaitu sebuah rangkaian yang mana kawat akan secara berkelanjutan memutar berampit dengan magnet selama aliran listrik masih mengalir di kawat. Berawal dari penemuannya, Michael Faraday mengemukakan teori bila magnet didekatkan, yang berjalan adalah sang kawat. Penemuannya tersebut telah diakui menjadi gerbang utama menuju era modern kelistrikan karena motor listrik yang diciptakannya merupakan cikal bakal atas seluruh motor listrik yang dipakai pada zaman sekarang. Pada tahun 1831, sang penemu listrik mendapati bahwa apabila magnet dilewati potongan kawat, maka aliran listrik masuk ke kawat, yang kemudian magnet berjalan. Kondisi tersebut disebut hukum Faraday. Hukum Faraday diakui sebagai temuan bersejarah yang dapat mengubah dunia karena 1. Hukum Faraday mempunyai makna besar dalam perpautannya dengan pemahaman teoritis tentang elektromagnetik. Kedua, elektromagnetik bisa dipakai sebagai penggerak yang secara berkelanjutan atas aliran arus listrik sebagaimana yang dipraktekkan Faraday ketika membuat dinamo listrik untuk pertama kalinya. Temuan Michael Faraday terus dikembangkan oleh para ahli sesudahnya, misalnya Nikola Tesla, orang yang pertama membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Bagaimana prosesnya sehingga listrik dapat sampai ke rumah-rumah penduduk? Perhatikan gambar berikut. Alur distribusi listrik sampai ke rumah kita melalui beberapa tahapan.
Yang pertama, berawal dari pembangkit listrik di mana di sana terjadi proses mengubah energi potensial menjadi energi listrik. Energi potensial itu sumbernya bisa dari air, batu bara, gas, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa jenis pembangkit listrik berdasarkan bahan bakar atau sumber energinya, yaitu PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, PLTU pembangkit listrik tenaga uap, PLTG pembangkit listrik tenaga gas, PLTD pembangkit listrik tenaga diesel, PLTN pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang kedua, dari pembangkit listrik lalu disalurkan di switchyard yang berfungsi untuk energi yang dihasilkan oleh pembangkit berupa daya listrik yang terlebih dahulu tegangannya dinaikkan ke level tegangan tinggi. Lalu yang ketiga, daya listrik yang sudah bertegangan tinggi disalurkan melalui saluran transmisi menuju ke gardu induk. Saluran transmisi adalah alat yang berfungsi untuk menyalurkan daya listrik. Bentuknya seperti tower-tower yang dihubungkan oleh kabel-kabel tegangan tinggi atau disebut SUTT atau saluran udara tegangan tinggi, atau SUTET, saluran udara ekstra tinggi. Gardu induk merupakan titik simpul dari saluran transmisi, yaitu berfungsi untuk mengubah tegangan dari 150 kV diturunkan lagi menjadi tegangan 20 kV untuk disalurkan lagi ke gardu distribusi. Yang terakhir, yang keempat, kemudian tegangan yang sudah diturunkan siap untuk disalurkan ke rumah-rumah melalui gardu distribusi. Gardu distribusi berfungsi untuk mempertahankan tegangan pada saluran tegangan menengah agar tetap sebelum didistribusikan kepada konsumen atau pelanggan, baik itu pelanggan tegangan menengah maupun pelanggan tegangan rendah. Kegiatan kalian adalah 1. Menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan tentang Michael Faraday halaman 5. Yang kedua, menyebutkan fungsi dari proses distribusi listrik ke rumah-rumah yang tertera pada gambar. A. Pembangkit listrik berfungsi untuk apa? B. Switchyard berfungsi untuk apa? C. Saluran transmisi berfungsi untuk apa? D. Gardu induk berfungsi untuk apa? E. Gardu distribusi berfungsi untuk apa? Tahukah kalian, sebelum listrik ditemukan oleh manusia, Al-Quran sudah terlebih dahulu menyebutkan adanya listrik di alam ini, yaitu pada surat An-Nur ayat 43. Kilatan petir yang kerap muncul saat hujan deras adalah salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang maha mengatur segalanya, baik di langit maupun di bumi. Petir merupakan kilatan listrik di udara yang disertai bunyi gemuruh, diakibatkan karena bertemunya awan yang bermuatan listrik positif dan listrik negatif. Demikian materi hari ini. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di sekolah, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.